Bab 3367. Puluhan ribu jimat meledak. Sedangkan jumlah musuh di depan adalah belasan kali lipat dari jumlah mereka berdua. Bisa menghadang apanya, tetapi selama bisa bertahan, bertahanlah, tidak bisa bertahan pun harus berjuang hingga mati. Kata Iblis Fu sambil menggigit gigi. Perkataan tadi hanya bertujuan meyakinkan Mita Yan, tentu saja bukan yang sebenarnya. Jangan melihatku dengan begitu heran, Tuan Istana Yan memang memiliki kemampuan, tetapi dia masih terlalu muda, pengalamannya terbatas. Dia mengira membawa pergi Eric Qin adalah solusi paling aman. Tetapi menurutmu apakah dia sungguh bisa pergi dengan membawa Eric Qin? Maksud Tetua Fu apa? Orang-orang datang untuk membunuh Eric Qin, mungkinkah tidak terpikirkan oleh mereka Mita Yan atau yang lainnya akan melarikan diri? Maksudmu, masih ada banyak orang yang bersembunyi di luar. Tubuh Black Demon gemetaran, kepala terasa berdengung. Dia sudah mengikuti Joker Bay selama bertahun-tahun lamanya, mengalami banyak kejadian, dan sama sekali tidak bodoh. Perkataan Iblis Fu seperti itu seketika membuatnya mengerti. Benar, pihak lawan sudah menyusun rencana yang sangat banyak, menggerakkan begitu banyak kultivator fase penilaian untuk membunuh Eric Qin. Tahukah kamu apa tujuannya? Iblis Fu menganalisa situasi sambil terus membuang batu roh demi mempertahankan keutuhan formasi. Benar juga. Tuan Qin baru datang tidak lama di daratan Jiushu, juga tidak banyak terlibat dendam dengan orang-orang di sini. Aku bisa paham jika mereka ingin membunuh Tuan Istana Yan, tetapi untuk apa mereka membunuh Tuan Qin? Kata Black Demon dengan kaget. Meski keduanya berada pada situasi kemelekatan jiwa, namun tahun itu Iblis Fu adalah master di dunia Dewa Daratan. Setelah pikirannya pulih, tentu saja lebih lincah dibandingkan Black Demon yang hanya sebuah monster roh itu. Sesuai pengamatanku, jika bukan karena ada sesuatu yang harus mereka dapatkan dari tubuh Eric Qin, maka yang ingin membunuh Eric Qin ini adalah orang yang juga berasal dari dunia Dewa Daratan. Tetapi apapun jawaban yang pasti, mereka pasti akan menyerang mati-matian. Kata Iblis Fu dengan suara dingin. Jadi aku menduga, pasti ada persembunyian di luar, tidak menutup kemungkinan jauh lebih berbahaya dari ini. Lalu bagaimana dengan kita? Tahan sebisa mungkin, sebaiknya hingga ketua asosiasi King Yun dan tetua dikembali. Jika tidak mampu lagi, kita gunakan rencana cadangan. Hati Black Demon tergerak. Rencana cadangan yang dimaksud adalah teleportasi. Dan Black Demon, meski ini sangat berbahaya, tetapi malah menjadi kesempatan baik untukmu. Iblis Fu menoleh melihat Black Demon sekilas, dengan makna sangat mendalam. Kamu dan Zeno yang adalah monster roh, tahukah kamu kenapa Tuan menilai tinggi Zeno yang, dan selalu tidak tenang terhadapmu? Terima kasih atas arahan Tetua Fu. Mata Black Demon sedikit melotot, segera memberi hormat dengan kedua tangannya. Karena sudah menjadikan Eric Qin sebagai tuan, tentu saja dia berharap bisa menjadi bawahan kepercayaan Eric Qin. Dan saat tertangkap oleh Eric Qin waktu itu, Eric Qin selalu ingin memberinya kepada Zeno yang untuk dimakan. Namun karena perbedaan monster roh, niat itu pun diurungkan. Setelah itu Black Demon masih terus merasa cemas dirinya akan dijadikan makanan bibit pencerahan. Semakin kuat kemampuan Eric Qin, semakin tinggi juga teknik yang bisa dikeluarkan. Hal inilah yang membuat Black Demon merasa bagaimanapun caranya dia harus bisa masuk ke dalam lingkaran anak buah inti Eric Qin. Jika tidak, cepat atau lambat dia pasti akan menyesal. Karena kamu tidak pernah melewati hidup dan mati bersama Eric Qin. Jawab Iblis Fu dengan serius. Kali ini saat mendatangi wilayah rahasia, kamu berinisiatif meminta diberi kepercayaan, tentu saja membuat pandangan Tuan terhadapmu sedikit berubah.
Tetapi tidak banyak kesempatan untuk menunjukkan kemampuanmu di sepanjang jalan. Dan selama di perjalanan seharusnya kamu juga bisa melihat seperti apa sikap Eric Kin pada orang yang dia percayai, sungguh diperlakukan dengan istimewa, bahkan seperti keluarga sendiri. Dibandingkan Joker Bay, tuan seperti itu jauh lebih pantas kamu ikuti dengan setia. Ini adalah kesempatan baik untukmu, dan mungkin saja menjadi kesempatan terakhir. Aku mengerti, Tetua Fu. Kali ini aku pasti akan berjuang hingga tetes darah penghabisan. Black Demon pun menjadi semakin bersemangat. Jangankan Vinolasu, bahkan bibit pencerahan, Iblis Fu, si janggut besar dan Ye Zun sekalipun, bisa merasakan kemuliaan hati Eric Kin. Harus diakui, ini sungguh kesempatan terbaik baginya untuk bergabung dalam tim inti Eric Kin, dan semakin tinggi kultivasi Eric Kin, maka kesempatan baginya pun semakin berkurang. Berkat kerja sama Iblis Fu dan Black Demon, formasi besar itu mampu bertahan cukup lama dari serangan belasan kultivator fase penilaian, hingga pada akhirnya tetap saja pecah. Peng! Puluhan juta cahaya menyembur ke berbagai arah bagai pecahan kaca. Semua kultivator fase penilaian yang menggebu-gebu itu pun menerobos ke dalam bagai air yang tidak terbendung lagi. Sekarang juga tinggalkan formasi ini, tuanku Eric Kin tidak akan membunuh kalian, jika tidak, jangan salahkan jika semua nyawa di sini mati. Kata Black Demon dengan suara dingin. Haha, lucu sekali, sebuah monster roh berani sekali menggertak kita. Tuanmu yang bernama Eric Kin itu kini sudah tidak sadarkan diri, bagaimana mungkin dia bisa melakukan sesuatu pada kami, benar-benar mengocok perut. Suruh saja mereka bunuh kita semua. Para kultivator itu akhirnya berhasil menerobos formasi pelindung, hati terasa lega. Namun mendadak mendengar teriakan Black Demon yang penuh ancaman, ekspresi sinis pun terukir pada wajah masing-masing. Kondisi di tempat itu sudah mereka pahami cukup menyeluruh. Meski Mitayan adalah tambahan, namun pada kenyataannya, mereka telah cukup memahami identitas orang-orang di sana, kemungkinan masih ada 2 kegagalan di puncak gunung. Soal keadaan di dalam formasi, Eric Kin sungguh telah mengalami pengaruh besar. Tidak seorang pun mempedulikan ancaman Black Demon, semuanya menyindir sambil terus menyerang ke dalam. Orang-orang sial ini mencoba membunuh Eric Kin, jika begitu siapkanlah diri kalian untuk mati lebih dulu. Melihat para kultivator menerobos masuk, Iblis Fu yang berdiri di dalam pun sedikit memejamkan mata. Memanfaatkan Black Demon untuk mengalihkan perhatian musuh, persiapan pada dirinya pun sudah sangat matang. Dengan segera dia melambaikan tangan. Jimat-jimat bermunculan dari permukaan tanah di berbagai sisi. Dengan jumlah yang sangat banyak, jimat-jimat itu menyerupai kumpulan ulat, memenuhi seisi langit bumi, benar-benar mengejutkan. Tujuan Eric Kin mengumpulkan jimat-jimat sebelumnya memang untuk kebutuhan darurat. Tetapi sudah disiapkan begitu lama, malah tak kunjung menemukan saat yang tepat untuk digunakan, dan hari ini adalah hari yang ditunggu-tunggu. Meledak. Di saat munculnya jimat-jimat itu, sebuah perintah dengan suara dingin terdengar dari mulut Iblis Fu. Seketika, jimat-jimat berjumlah puluhan juta itu bergoyang dan membentuk cahaya putih, bahkan lebih terang dari cahaya matahari, berpancar di dalam formasi. Ham, 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 hum. Jimat-jimat itu meledak di saat yang sama. Tidak hanya membuat daerah puluhan kilometer di dalam lingkaran itu menyala terang, namun juga mengeluarkan suara gemuruh yang sangat keras. Para kultivator yang menerobos ke dalam, awalnya hampir buta karena cahaya terlalu terang, setelah itu telinga mereka langsung berdarah akibat suara yang melebihi batas yang dapat diterima gendang telinga. Apa-apaan ini? Ini adalah jimat peledak, dan kekuatannya sangat besar,
kita para fase penilaian tidak akan kuat menahannya. Apakah Erikin sungguh bisa menebak kita akan menyerang? Cepat pergi. Orang-orang itu sontak mengerti benda apa yang menciptakan cahaya terang dan suara gemuruh itu. Satu persatu sibuk melarikan diri, sama sekali tidak peduli lagi dengan tugas membunuh Erikin. Mereka berlari ke belakang dengan sekuat tenaga. Mundur. Sejak awal Mitayan sudah mengerti akan ledakan jimat itu, oleh karena itu dia pun segera memerintah semua orang untuk mundur. Tetapi reaksi sebagian orang malah sedikit terlambat. Setelah munculnya cahaya dan suara gemuruh, semua daerah disapu secara menyeluruh, membuat para kultivator sangat ketakutan dan kehilangan konsentrasi. Ledakan jimat yang begitu banyak, gelombang yang menyebar begitu cepat, langsung menembus semua ruang di sana. Dan para kultivator yang belum mencapai kultivasi fase Mahayana malah sama sekali tidak mampu menahan dorongan yang terjadi di udara. Dalam sekejap mata, gelombang itu menyebar ke semua arah. Satu demi satu tubuh kultivator robek akibat gelombang yang begitu kuat, pada akhirnya jatuh dengan kondisi mengenaskan. Bersambung.